Gunung Rinjani bukan sekadar bentang alam yang memesona. Di balik keindahannya yang memikat, tersembunyi kisah-kisah magis, legenda yang bertahan berabad-abad, dan misteri ilmiah yang belum terpecahkan hingga hari ini. Apakah Rinjani hanyalah gunung biasa? Ataukah ia adalah pintu gerbang menuju dimensi yang tak terlihat? Gunung Rinjani salah satu gunung tertinggi dan paling memukau di Indonesia, bukan hanya sebuah mahakarya alam yang menjulang di Pulau Lombok, tetapi juga merupakan pusat dari berbagai kisah misteri, legenda, dan energi spiritual yang membingungkan logika. Ketinggian gunung ini mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut dan menjadi tempat suci bagi suku Sasak dan Bali. Namun, di balik pesonanya yang luar biasa, tersembunyi cerita-cerita yang mengaburkan batas antara kenyataan dan dunia tak kasat mata. Rinjani bukan sekadar gunung. Ia adalah entitas hidup, begitulah keyakinan banyak masyarakat lokal. Mereka percaya bahwa gunung ini adalah tempat tinggal para makhluk gaib dan arwah leluhur, serta menjadi pusat kekuatan alam yang bisa memberikan berkah maupun petaka. Di puncaknya, segara anak Danau Kawah berwarna biru kehijauan menjadi pusat ritual dan tempat persembahan untuk entitas spiritual yang mereka anggap suci. Legenda paling terkenal yang melekat dengan Gunung Rinjani adalah kisah tentang Dewi Anjani, sosok gaib yang dipercaya sebagai penguasa gunung ini. Diceritakan bahwa Dewi Anjani adalah makhluk dari dimensi lain, seorang putri yang telah mencapai moksa dan menjadi penjaga alam. Ia sering muncul dalam rupa wanita cantik, berjubah putih, berjalan di pinggir danau, atau di jalur pendakian. Banyak pendaki mengaku melihat penampakan sosok ini, terutama saat malam tiba atau ketika mereka mendekati batas kesadaran. Namun, misteri Rinjani tidak berhenti pada kisah-kisah gaib. Dalam catatan sejarah dan sains, terdapat pula sejumlah fenomena alam yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Misalnya, munculnya suara gamelan atau nyanyian yang terdengar dari tengah hutan tanpa ada sumbernya. Beberapa tim ilmuwan mencoba merekam suara tersebut, namun tidak menemukan hasil yang bisa dibuktikan secara fisik. Sementara itu, sinar aneh yang muncul di langit Rinjani pada waktu-waktu tertentu juga menjadi teka-teki besar. Apakah itu aktivitas elektromagnetik atau sesuatu yang lebih metafisik? Dan ada satu kisah yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Para pendaki yang hilang. Beberapa dari mereka ditemukan dalam kondisi linglung, tidak tahu siapa mereka, dan tidak mampu mengingat apapun kecuali suara yang memanggil mereka dari balik kabut. Bahkan ada yang hilang bertahun-tahun, lalu muncul lagi tanpa tanda-tanda penuaan. Apakah waktu di Rinjani berjalan berbeda? Apakah ada portal dimensi lain yang tersembunyi di sana? Gunung Rinjani adalah tempat di mana sains dan spiritualitas bertabrakan, di mana legenda dan fakta saling mengisi, dan di mana manusia diuji batas fisik serta batinnya. Misterinya tak akan pernah usai. Ia akan terus hidup selama gunung itu masih berdiri kokoh di langit Lombok. Dan inilah awal dari cerita panjang tentang misteri Gunung Rinjani. Dalam budaya lokal, keberadaan Dewi Anjani bukan hanya sekadar mitos, tetapi merupakan bagian dari sistem kepercayaan yang hidup dan diwariskan turun-temurun. Banyak sesepuh adat di Lombok yang masih rutin melakukan ritual persembahan di Danau Segara Anak, membawa bunga, dupa, dan sesaji sebagai bentuk penghormatan terhadap sang penjaga gunung. Konon, jika ritual ini tidak dilakukan secara rutin, maka gunung akan murka ditandai dengan meningkatnya aktivitas vulkanik atau bahkan bencana alam yang menimpa wilayah sekitar. Fenomena ini membuat para peneliti geologi sekaligus antropolog tertarik. Mereka mencoba mencari hubungan antara aktivitas spiritual masyarakat dan kondisi alam Rinjani. Anehnya, beberapa kali ditemukan korelasi. Misalnya, saat tahun-tahun ketika upacara persembahan tidak dilakukan akibat konflik sosial atau pandemi, justru terjadi peningkatan erupsi kecil atau gempa minor di sekitar gunung. Bagi ilmuwan, ini bisa saja kebetulan. Tapi bagi masyarakat setempat, ini adalah bukti nyata bahwa alam merespons energi manusia. Selain itu, ada pula cerita tentang jalur gaib di Rinjani. Banyak pendaki yang melaporkan tersesat, meskipun mereka berjalan mengikuti jalur resmi. Anehnya, setelah ditemukan, mereka mengaku telah berjalan lurus, tetapi terus kembali ke titik yang sama, seolah-olah diputar-putar. Ada juga yang mengaku mendengar suara keramaian, seperti pasar, padahal mereka berada di tengah hutan. Hal ini kemudian memunculkan teori bahwa di Rinjani terdapat ruang dimensi lain yang bisa mengelabui persepsi manusia. Beberapa spiritualis dan ahli metafisika Indonesia meyakini
bahwa Gunung Rinjani merupakan salah satu dari titik-titik energi bumi, mirip dengan konsep cakra di tubuh manusia. Dalam pandangan mereka, Rinjani menyimpan energi kosmik yang sangat besar dan menjadi portal bagi makhluk dimensi lain yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Ini menjelaskan mengapa banyak orang yang mengalami penglihatan aneh, mendadak sakit, atau bahkan pingsan saat berada di titik-titik tertentu di gunung ini. Misteri lain yang mengundang rasa ingin tahu adalah tentang Danau Segara Anak itu sendiri. Secara ilmiah, danau ini terbentuk akibat letusan besar ribuan tahun lalu, dan kini menjadi kawah yang diisi air. Namun, suhu air di danau tersebut bisa berubah drastis tanpa sebab. Bahkan kadang-kadang muncul uap tebal dari permukaan air tanpa adanya peningkatan aktivitas magma. Nelayan lokal yang memancing di sana percaya bahwa ada penunggu air yang sedang mandi atau marah. Kepercayaan ini membuat danau tersebut tidak pernah digunakan sembarangan. Tidak ada yang berenang, tidak ada yang berbicara keras, apalagi melanggar pantangan. Bagian ketiga, jejak sejarah dan bukti fisik yang aneh. Di sisi lain, banyak peneliti sejarah mengangkat kemungkinan bahwa Gunung Rinjani dahulu kala merupakan pusat spiritual bagi peradaban kuno yang belum sepenuhnya kita kenal. Beberapa artefak batu yang ditemukan di lereng gunung memiliki ukiran yang tidak menyerupai simbol suku Sasak atau Bali modern. Ada yang menduga bahwa peradaban Prasasak pernah menghuni daerah tersebut dan memiliki koneksi spiritual yang sangat kuat dengan alam. Jejak struktur bebatuan yang seolah tersusun rapi, membentuk lingkaran-lingkaran misterius, juga ditemukan di lereng bawah Rinjani. Sayangnya, karena keterbatasan penelitian dan akses, banyak dari temuan ini belum terdokumentasikan secara akademis. Namun masyarakat sekitar percaya tempat-tempat tersebut dulunya adalah titik ritual penting. Bahkan mungkin tempat bertemu antara manusia dan makhluk dimensi lain. Bagian keempat, ilmu pengetahuan versus kepercayaan. Para ilmuwan modern sering berhadapan dengan dilema ketika mencoba menjelaskan fenomena aneh di Gunung Rinjani. Meskipun banyak data geologis telah dikumpulkan, seperti rekaman aktivitas vulkanik, seismik, dan perubahan suhu tanah, namun tetap saja ada kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan secara logis. Misalnya, mengapa beberapa kamera drone mati total ketika melewati area tertentu di jalur pendakian? Atau mengapa sinyal GPS sering kacau justru saat cuaca cerah dan tidak ada gangguan elektromagnetik? Beberapa menyebut bahwa ini adalah pengaruh dari medan magnet lokal yang unik, tapi sebagian lagi khususnya para spiritualis dan pelaku ilmu kebatinan meyakini bahwa lokasi-lokasi tersebut dijaga oleh energi gaib yang menolak untuk dilihat oleh alat buatan manusia. Apakah benar ada kekuatan yang tak ingin terungkap? Bagian kelima, kesaksian pendaki dan penjaga gunung. Cerita-cerita yang paling mengerikan justru datang dari para pendaki dan penjaga base camp. Ada kisah pendaki yang tersesat meskipun mengikuti pemandu. Dalam beberapa kasus, pendaki tersebut ditemukan hanya beberapa meter dari jalur utama, namun mereka merasa sudah berjalan berjam-jam menjauh. Salah satu penjaga base camp menceritakan, suatu malam ia mendengar suara langkah kaki dan percakapan ramai seperti rombongan besar pendaki. Ketika ia keluar dari tendanya, suara itu hilang. Tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada jejak kaki di tanah pagi harinya. Yang paling terkenal adalah kisah seorang pendaki yang mengaku dibawa wanita berpakaian putih ke sebuah tempat yang damai dan sejuk. Ia diberi makan dan minum, lalu tertidur. Ketika terbangun, ia sudah berada di dekat pintu masuk base camp. Padahal, secara logika ia tidak mungkin sampai ke sana dalam waktu singkat karena medannya yang sulit. Bagian keenam, teori portal dimensi dan zona waktu berbeda. Sebagian teori alternatif mengklaim bahwa Gunung Rinjani merupakan bagian dari jaringan energi global yang dikenal sebagai Earth Grid, suatu jaringan tak kasat mata yang menghubungkan lokasi-lokasi mistis di seluruh dunia, seperti Piramida Giza, Machu Picchu, dan Gunung Shasta. Di titik-titik tertentu, termasuk Rinjani, dipercaya terdapat celah ruang waktu atau portal dimensi lain. Bahkan, ada laporan yang belum pernah dipublikasikan luas mengenai alat ukur waktu yang berubah drastis ketika dibawa ke Segara Anak. Jam tangan digital menunjukkan waktu mundur, dan ada kasus kamera analog yang hasil filmnya rusak total, meski tidak terkena air. Hal ini tentu membuka perdebatan besar antara fiksi dan realitas. Bagian ketujuh, warisan budaya dan bahaya yang mengintai. Tak dapat dipungkiri, Gunung Rinjani adalah simbol kebanggaan, keindahan, sekaligus kekuatan alam yang menakjubkan. Namun masyarakat lokal tetap percaya bahwa rasa hormat terhadap gunung ini
adalah harga mati. Pendaki yang datang dengan niat buruk, arogan, atau sembrono, konon akan diuji oleh penghuninya. Dari mulai cuaca yang tiba-tiba memburuk, jalur yang menghilang, hingga perasaan tercekik yang menyerang saat malam tiba. Ada pula ritual khusus yang harus dilakukan sebelum mendaki, terutama bagi yang ingin mencapai puncak. Salah satunya adalah membawa bunga sesaji atau membacakan doa-doa tertentu di pos 2. Mereka yang melanggar aturan adat ini diyakini akan mendapat teguran, baik dalam bentuk mimpi buruk, kehilangan arah, atau gangguan fisik. Gunung Rinjani adalah simbol kekuatan yang melampaui batas-batas logika manusia. Ia menyimpan rahasia yang hanya akan terbuka bagi mereka yang datang dengan hati bersih dan niat suci, baik dari sisi sains maupun spiritual. Rinjani mengajarkan bahwa bumi ini masih menyimpan sudut-sudut yang belum bisa dijelaskan secara penuh oleh ilmu pengetahuan modern. Apakah suatu hari nanti semua misteri Rinjani akan terpecahkan? Ataukah ia akan tetap menjadi penjaga gerbang dunia gaib yang hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa terpilih? Jika kamu merasa Rinjani bukan sekadar gunung biasa, maka kamu tidak sendirian. Cerita dan misteri seperti ini masih banyak menunggu untuk diungkap. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh teka-teki lain yang akan segera kami hadirkan.